Halo semuanya, Assalamualaikum dan semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Atusi. Sebelum belajar, pastikan sudah berdoa dan menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Karena seburuk-buruk catatan masih jauh lebih baik daripada sebaik-baik ingatan. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar Anda semuanya bisa terus belajar melalui channel ini. Are you ready? Let's go. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak semuanya mampu membandingkan, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Dulu di kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar, anak-anak semuanya sudah pernah belajar tentang operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pembagian bilangan bulat. Nah, di kelas 7 ini kita akan mengulas lagi dan bahkan memperdalam tentang materi ini. Anak-anak, sekarang coba lihat gambar ini. Ini adalah sebuah peta dunia di mana pembagian waktunya menggunakan konsep bilangan bulat. Di tengah-tengah ada bilangan 0, di mana bilangan 0 ini ditarik garis lurus, dia sejajar dengan kota Greenwich, sehingga kota Greenwich menjadi patokan jam dunia sebagai titik 0. Sehingga kalau bergerak ke kanan, ke arah negara kita Indonesia, akan bertambah 7 satuan. Jadi ketika di kota Greenwich masih jam 24 malam ataupun jam 00, maka di Indonesia bagian barat itu sudah jam 7 pagi. Semakin ke timur ataupun dalam gambar ini semakin ke kanan, maka angkanya semakin besar. Di Jakarta jam 7, maka di Indonesia bagian tengah, Sulawesi misalnya sudah jam 8. Dan semakin ke timur lagi ke Papua, maka sudah jam 9. Begitu seterusnya. Sebagaimana pada gambar peta dunia tadi tentang pembagian waktu dunia, sekarang bilangan bulat kita tuliskan dalam garis bilangan. Di tengah-tengah kita perhatikan ada angka 0. Jadi konsepnya adalah ketika angka 0, dari 0 kita bergerak ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kemudian dari 0 ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Sebagai contoh, perhatikan penyelesaian soal berikut ini. Sebelum kita bandingkan, kita ingat-ingat kembali lambang lebih besar atau lebih kecil. Kalau lambangnya seperti ini, kita kasih garis, ya, ini sama dengan seperti ini. Si garis sebelah kiri jadi seperti huruf B, ini besar. Kalau lambangnya seperti ini, kita garis sebelah kirinya garis lurus menjadi seperti huruf K, jadinya lebih kecil atau kurang, ya. Baik, kita selesaikan soal ini. 0 titik-titik negatif 3 lebih besar atau lebih kecil 0 dari negatif 3. Kita amati garis bilangan berikut. Negatif 3 dengan 0. Negatif 3 sebelah kiri, sementara 0 sebelah kanan. Kalau terletak di sebelah kanan berarti lebih besar. Karena 0 terletak di sebelah kanan negatif 3, maka 0 lebih besar. Selanjutnya ada negatif 10 dan positif 8. Ini positif 8, ya. Tanda positifnya kalau berdiri sendiri tidak perlu kita tuliskan positif 8, cukup 8. Itu maknanya sudah positif 8. Jadi negatif 10 kita bandingkan dengan positif 8. Kira-kira negatif 10 letaknya di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Jadi kalau kita perpanjang garis bilangan ini semakin ke kiri, tentu angka negatif 10 di sebelah kiri. Sementara angka positif 8 terletak di sebelah kanan.
Karena negatif 10 sebelah kiri daripada 8, maka lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil. Bagus. Satu lagi sebagai contoh, negatif 100 dengan positif 1. Lagi-lagi positif kalau berdiri sendiri tidak perlu tulis. Kalau kita lihat angkanya ini 100 Pak, ini 1. Tentu besar 100. Oh, belum tentu. Kita lihat. Ada tanda negatif, ya, ada tanda negatif. Negatif 100 di sebelah kiri lebih kiri daripada angka 1. Berarti dia negatif 100 kurang dari 1. Nah, sampai di sini jelas ya anak-anak semuanya. Selanjutnya kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang pertama tentang penjumlahan. Di sini Pak Edi akan menjelaskan dengan 2 cara. Pertama, cara secara konsep, dan yang kedua dengan cara cepat. Ya. Yang pertama secara konsep seperti ini anak-anak. Perhatikan pola ini. 4 ditambah 3 berapa? 7. 4 ditambah 2 adalah 6. 4 ditambah 1 adalah 5. 4 ditambah 0 adalah 4. 4 ditambah negatif 1. Ya. Berapa hasilnya? Nah, kita amati. Jadi angka awalnya tetap 4. Sementara angka penambahnya ya, kita mulai dari 3 tadi, makin lama makin turun penambahnya ini. 3, 2, 1, 0, negatif 1. Saya tuliskan lagi negatif 2. Berapa hasilnya? Nah, ketika penambahannya ini ya semakin lama angkanya semakin kecil, maka hasilnya juga semakin kecil ya. Berselang satu angka ya, selangnya 1 ya. Berarti ini 4 tambah 3 7, 4 tambah 2 6, 4 tambah 1 5, 4 tambah 0 4. Makin mengecil ya angkanya ya. Berarti 4 tambah min 1. Negatif 1 berapa kira-kira? 3. Jadi bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, dia akan semakin mengecil hasilnya. Kemudian 4 ditambah negatif 2 berapa? Angkanya berkurang 1 lagi, karena di sini juga turun 1, maka turun 1 lagi menjadi 2. 1 lagi, 4 ditambah negatif 3 berapa kira-kira? Iya, hasilnya adalah 1. Ini adalah penjumlahan bilangan bulat secara konsep. Jadi kalau kita amati ya, khususnya ketika bilangan positif dijumlah dengan negatif ya, 4 tambah negatif 1 itu hasilnya berapa? 3. 4 ditambah negatif 1 itu sama artinya dengan 4 dikurang 1 ya, sama dengan 3. Nah, di sini berubah ya. Kemudian 4 ditambah negatif 2 itu artinya sama dengan 4 dikurang 2 berapa? 2. Yang ketiga 4 ditambah min 3 sama artinya dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini adalah makna dari bentuk yang seperti ini. Jadi anak-anak, tadi sudah diperlihatkan bahwa 4 ditambah dalam kurung negatif 1 itu sama dengan ataupun sama artinya dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian juga begitu pada 4 ditambah dalam kurung negatif 2 itu sama artinya dengan 4 dikurang 2 ya, sama dengan 2. Kemudian 4 ditambah dalam kurung min 3 sama artinya juga dengan 4 dikurang 3. Jadi untuk menyelesaikan ini bisa juga dengan menggunakan bantuan garis bilangan ya. Bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan ini? Pertama adalah contoh, saya ambil yang ini ya, 4 dikurang 1. 4 positif atau negatif? 4 positif. Maka kita menghitung 4 langkah dari 0.
ke arah 4, berarti ke kanan ya. 4 angka ke arah kanan. Iya. 4. Kemudian dikurang 1, negatif. Negatif arahnya ke kiri. Berarti dari 4 arah kiri sepanjang 1 langkah karena dikurang 1 ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Nah. Kemudian kedua yaitu 4 dikurang 2. Sama. Kita gunakan bantuan garis bilangan untuk menyelesaikannya juga bisa. 4 positif 4 seperti tadi, berarti positif 4 dari 0 melangkah 4 ke kanan. Setelah itu dikurangi 2. Kurang berarti melangkah ke kiri, atau negatif berarti ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah. Iya. Hasilnya adalah 2. Cara ini bisa juga digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah penjumlahan ataupun nanti juga pengurangan pada bilangan bulat. Namun terkadang membutuhkan ruang ataupun tempat yang luas, sehingga kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan cara cepat. Bagaimanakah cara cepatnya? Ya, kita ikuti. Sekarang saya jelaskan dengan cara cepatnya untuk membantu Anda semuanya lebih memahami bentuk penjumlahan seperti ini ya. Saya misalkan tadi itu 4 ditambah dalam kurung negatif 1. Kenapa hasilnya kok ya 3? Kalau di sini mengamati bentuk ini jadi bentuknya 4 min 1 ya. Ini nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi 4 ditambah dalam kurung min 1. Dalam kurung ya, dalam konsep matematika artinya kali ya. Ingat, dalam kurung artinya adalah perkalian. Ini saya jelaskan dengan cara cepat, makanya kita ke perkalian ya. Dalam kurung artinya adalah kali. Perkalian tanda. Sebelumnya kita analogikan ya, positif itu adalah ya atau ke kanan, dan negatif adalah tidak atau ke kiri. Jadi perkalian tanda positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Pak, kok bisa seperti ini Pak hasilnya? Iya. Kita gunakan analogi ini untuk membantu memahami perkalian tanda ya. Nah, positif dikali positif, ya ke kanan. Hasilnya kanan, ya ke kanan, berarti memang ke kanan. Kalau kanan apa? Positif. Nah, sekarang positif dikali negatif. Positif ke kanan, ke kiri tidak. Berarti ke kanan tidak, berarti ke kiri. Kiri hasilnya negatif. Tidak ke kanan. Tidak ke kanan berarti kemana? Ke kiri. Maka ke kiri hasilnya negatif. Tidak ke kiri. Tidak ke kiri berarti ke kanan. Berarti ke kanan positif. Ini untuk membantu memahami saja perkalian tanda positif dan negatif ya. Setelah memahami perkalian tanda ya, perkalian tanda positif dan negatif, sekarang kembali ke contoh soal ini ya. 4 ditambah dalam kurung 1. Dalam kurung artinya perkalian tanda ya. Yang kita kalikan tandanya ya, bukan angkanya, tandanya, tanda positif dan negatifnya. Positif dikali negatif. Perhatikan, positif dikali negatif adalah negatif. Maka hasilnya negatif. Maka 4 dikurang 1, 3. Nah, ini ya. Sekarang yang bentuk ini.
ditambah negatif 2. Sama ya seperti tadi, karena dalam kurung perkalian tandanya. Ini cara cepat. 4 positif kali negatif, hasilnya apa? Negatif. 4 dikurang 2, jadinya 2. Saya harapkan anak-anak semuanya jelas tentang konsep penjumlahan ya. Penjumlahan secara konsep maupun dengan cara cepatnya. Kenapa sih Pak dengan cara cepatnya? Karena anak-anak sering bertanya, Pak bagaimana cara cepatnya Pak supaya kami lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan soal. Inilah caranya. Cuma cara cepat dia membutuhkan bantuan perkalian tadi ya. Ingat-ingat. Selanjutnya pengurangan. Sama halnya seperti penjumlahan, kita mempelajari ini untuk menentang konsepnya dengan pola seperti ini. 9 dikurang 4, 5. 9 dikurang 3, 6. 9 dikurang 2, 7. 9 dikurang 1, 8. 9 dikurang 0, 9. 9 dikurang negatif 1. Nah, berapa? Berdasarkan pola ini kita bisa melihat ya, pengurangnya berkurang 1 angka, 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Ya, selisih 1 angka. Sekarang hasilnya pun dia semakin kecil pengurang, semakin besar dia hasilnya. Ya. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 dikurang dalam kurung negatif 1 berapa hasilnya? Ikuti pola ini maka hasilnya pasti 10. 9 dikurang negatif 2 berarti berapa? 11 ya. Ikuti polanya. 9 dikurang negatif 3 berarti berapa? 12. Jadi bentuk yang ini 9 dikurang negatif 1 itu negatif dalam kurung negatif, itu ekuivalen dengan 9 plus 1 sama dengan 10. Bentuk ini ekuivalen dengan atau sama dengan 9 tambah 2 sama dengan 11. Bentuk 9 min dalam kurung negatif 3 sama dengan 9 tambah 3 sama dengan 12. Untuk lebih memahaminya, kita gunakan cara cepat ya. Nah, cara cepat lagi-lagi kita menggunakan bantuan perkalian. Berarti 9 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan negatif dalam kurung negatif. Negatif dalam kurung negatif berarti perkalian. Ya. Dikalikan tandanya negatif negatif kali negatif positif. Berarti negatif kali negatif positif 9 ditambah 1 berapa ya? 10. Nah, jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Ya. Sekarang 9 negatif dalam kurung negatif 2 berapa? 9 negatif dalam kurung negatif berarti negatif kali negatif berapa? Positif. 9 ditambah 2 berapa hasilnya? 11. Jelas kira-kira ya tentang konsep pengurangan bilangan bulat. Ini secara konsep, ini dengan cara cepatnya. Mana yang lebih mudah dipahami? Nah, silahkan. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Jadi soal-soal seperti ini yang sering muncul dalam penugasan, dalam buku maupun dalam tes tertulis nanti. Untuk menyelesaikan soal-soal bilangan bulat, khususnya dalam hal penjumlahan dan pengurangan, ya, gunakan bantuan analogi ini. Yang pertama positif itu tadi di awal sudah saya sampaikan, positif uang, negatif hutang, dan perkalian tanda. 3 bantuan ini kalian kuasai, pasti soal apapun tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pasti akan bisa diselesaikan. Nah, sekarang yang pertama, bentuk 3 tambah 5. Mudah sekali. Berapa? 8. Oke. Sekarang 6 dikurang 8. Berapa? 6 dikurang 8. 14. Salah. 6 dikurang 8. Nah, di sini kita sudah mulai menggunakan bantuan ini, konsep utang uang, ya. Utang dan uang. 2 ini. 6 positif dikurang 8. Ya. 6 positif, uangnya 6. Min 8, utangnya 8. Jadi kalau ada uang 6 dibayarkan utang 8 lagi, kira-kira sisa utang atau sisa uang? Sisa
utang 2. Ya. Selanjutnya min 11 ditambah 7, negatif 11 tambah 7. Lagi-lagi utang uang. Utang 11 ditambah 7, uangnya 7. Utang 11, uangnya 7 dibayarkan. Sisa utang atau sisa uang? Sisanya pasti utang. Berapa? 4. Ya. Negatif 4 hasilnya. Sekarang bentuk negatif 4 dikurang 9. Utangnya 4, utang lagi 9. Berapa hasilnya? 13 positif atau negatif? Kalau positif salah. Hasilnya adalah utangnya bertambah menjadi 13. Ya, ingat konsep utang dan uang dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulan. Nah, sekarang kalau bentuk seperti ini ada dalam kurung. Ingat, dalam kurung tadi artinya apa? Kali. Nah, perkalian tanda. Perkalian tanda yang tadi diingat-ingat ya. Nah, diingat-ingat. Berarti kita selesaikan dahulu yang di dalam kurungnya. Nah, di sini yang di dalam kurung adalah positif, dalam kurung negatif. Berarti negatif positif dikali negatif hasilnya apa? Negatif. Jadinya 7 dikurang 5 jadinya. Berapa hasilnya? 2. Nah, 7 ditambah negatif 5 hasilnya berapa? 2. Ya. Sekarang min 12 dikurang dalam kurung. Selesaikan dulu dalam kurungnya, baru yang lainnya. Ingat ya, selalu utamakan yang di kurung dulu. Berarti negatif dikali negatif positif. Jadinya negatif 12 ditambah 6. Hutangnya jadi 12, uangnya jadi 6. Hutangnya 12, uangnya 6. Berapa hasilnya? Ya, dibayarkan jadinya negatif 6. Sampai di sini kira-kira paham semuanya ya. Sekarang perhatikan contoh berikutnya, soal nomor 7. Soalnya adalah min 8 min dalam kurung 10 ditambah dalam kurung min 17 tutup kurung ditambah dalam kurung min 9. Melihat soal ini nampaknya rumit sekali. Namun setelah kita tahu trik dan caranya, insyaallah semuanya jadi mudah ya. Mendapati soal seperti ini, selesaikan dahulu yang di dalam kurung. Ingat, selesaikan dahulu yang di dalam kurung menyangkut perkalian tanda. Mana yang ada perkalian tandanya? Nanti ini ya, positif kali negatif, negatif jadinya 10 negatif 17 atau dikurang 17. Untuk perumusannya ditambah, positif kali negatif min 9 ya, jadi negatif ya. Negatif sama min sama ya. Oke, ini depannya tetap min 8 min. Selesaikan dahulu yang di dalam kurungnya. Masih ada kurung nih ya. Berarti min 8 min 10 dikurang 17. Uangnya 10 di positif 10 ya. Uangnya 10, utangnya 17. Berapa jadinya? Sisa utang sisa uang? Iya. Sisa utangku 7. Sekarang min 9. Oke. Min 8 min dalam kurung min 7. Ada dalam kurungnya masih ya. Kita kalikan lagi jadinya plus ya. Nah, berarti min 8 plus 7 min 9. Masih ada dalam kurung? Enggak lagi ya. Sudah selesai ya dalam kurungnya. Sekarang kita tentukan hasil akhirnya. Min 7 min 8 ditambah 7 min 9. Utangnya 8 ditambah ataupun uangnya 7. Berapa jadinya? Min 1, min 1, utang 1, utang lagi 9. Hasilnya min 10, utang 10. Nah, mudah ya. Terakhir, soal nomor 8. 20 min dalam kurung min 27 ditambah dalam kurung min 16. Lagi-lagi selesaikan dahulu dalam kurungnya yang menyangkut perkalian tanda. Berarti min kali min plus. Berarti 20 ditambah 27. Nah, ini positif kali negatif atau plus kali min adalah
20 ditambah 27 47 dikurang 16 31. Bisa ya? Selanjutnya contoh soal dari bilangan bulat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Yang pertama, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar Rp700.000 karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, terpaksa meminjam uang lagi kepada Pak Boas sebesar 200.000. Pertanyaannya, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Dan yang kedua, seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaannya, gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Kemudian yang kedua, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Sekarang kita jawab contoh soal tentang bilangan bulat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Jadi pada soal pertama, Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Kemudian karena kecelakaan beliau hutang lagi 200.000 ya. Sebelumnya kita buat garis bilangan ya. Kita tuliskan angka 200, 100, skalanya 100, namun kita buat keterangan dalam ribuan. Artinya 200.000, 100.000, min 100.000 gitu ya. Saya rasa paham lah anak-anak semuanya. Kemudian untuk hutang kita analogikan sebagai negatif. Untuk uang kita analogikan sebagai positif. Nah, jadi mula-mula Pak Abdul hutang 700.000. Hutang itu adalah negatif, maka bergerak dari 0 ke arah kiri sepanjang mana, yaitu dia sampai angka 700. Kemudian hutang lagi berapa? Hutang lagi 200. Dari angka 200 bergerak ke arah kiri ya, sepanjang 2 satuan 200 berarti ya. Maka jatuh pada angka negatif 900 ya. Nah, ini adalah untuk menjawab soal yang pertama, yaitu menggambarkan masalah dengan garis bilangan. Nah, sekarang yang kedua, tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. Nah, maka tinggal kita tuliskan. Jadi mula-mula hutang 700.000 ya. Kemudian hutang lagi 200.000. Jadi hutangnya menjadi min ataupun hutangnya menjadi 900.000. Nah, kita tuliskan min karena hutang. Jelas ya, nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali menyelam ke dalam laut sampai kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi kita analogikan bahwa di atas permukaan laut adalah positif dan di bawah permukaan laut adalah negatif. Nah, kita buat garis bilangannya. Jadi ikan tersebut melompat 4 meter. Permukaan laut itu 0 ya. Permukaan laut itu 0 di titik 0. Jadi dari permukaan laut melompat setinggi 4 meter ya, setinggi 4 kira-kira ini ya. Kemudian setelah melompat tentukan akan terjatuh lagi di permukaan pas. Dari permukaan menyelam lagi ke dalam 9 meter karena di dalam laut itu adalah negatif. Nah, jadi ini adalah bentuk garis bilangan dari kondisi ikan lumba-lumba tadi. Kemudian soal yang kedua disuruh menentukan selisih ketinggian. Nah, selisih itu apa? Selisih adalah pengurangan. Ingat, selisih adalah pengurangan. Besar dikurang yang kecil. Jadi selisih ketika dia melompat sampai dia
jatuh ke permukaan laut kemudian menyelam ke dalam. Kalau berdasarkan garis bilangan kita hitung saja dari 4 ke 9 sepanjang atau sejauh apa selisihnya 13. Nah, kita tuliskan dalam bentuk bahasa matematika. Jadi selisih pengurangan besar kurang kecil, 4 dikurang dalam kurung negatif 9. Karena dalam kurung artinya kali, negatif kali negatif adalah positif, berarti 4 ditambah 9. Hasilnya berapa? 13. Nah, itulah contoh permasalahan sehari-hari terkait dengan bilangan bulat. Jelas ya semuanya? Itulah tadi materi tentang membandingkan, menjumlahkan, dan mengurangkan bilangan bulat. Semoga anak-anak semuanya mengerti. Jika masih belum mengerti, bisa diulang-ulang terus videonya sampai paham. Dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.